Wah, neng diki wedo-wedo. Pengen ngomong bahasa Jawa kagak bisa saya. Badai tidak pundi. Di mana para cewek-cewek kan hari ini mau karnaval seperti biasa. Badai tidak pundi kita. Lebih jago dia. Kita mau kemana? Mau keliling jalan-jalan karena kalau karnaval kan keliling jalan. Iya, kita udah dress up ya. Jadi hari ini aku pakai baju Jawa, kamu Sama. Jawa kontemporer ya, karena ada kombinasi-kombinasi. Tapi yang jelas memang di hari Kartini setiap diperingati tanggal 21 April ya. Kalau dulu zaman sekolah sih suka ada karnaval dimulai dari upacara di sekolah terus keliling jalan. Betul. Raya. Benar sih? Biasanya ini ya, anak kecil juga diikut sertakan buat meramaikan dan juga memeriahkan Hari Kartini. Betul, mereka hadir pakai baju-baju dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Walaupun suka nyempil baju-baju yang naon sih ya konsepnya gitu ya. Contoh ya Pak Haji ya. Iya. Itu Pak Haji ya. Terus tiba-tiba suka ada ini setan-setan pocong hantu jurik-jurik. Miss Kunti juga kan tiba-tiba nyambung diikutin gitu ya. parade, padahal nggak ada hubungannya sama Kartini. Kartini, betul sekali. Mungkin di dunia begitu ada emansipasi juga mungkin ya. Jadi, Bisa jadi. eksistensi si Kunti ini harus tetap ada gitu ya. Ini yang cewek-cewek kemana sih? Iya, dari tadi kita nungguin. Nah, panjang umur. Nah iya gini garu-garu teh. Assalamualaikum. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Sugeng rambut. Sugeng Harus ini nggak? Tiru jelas enggak. Enggak ya. Itu kemarin lebaran. Saya di mana? Di sini dong. Sini deh. Aku mau di samping. Gimana hari ini kita mau karnaval kemana sih? Luar biasa ya. Kemarin tanggal 21 April tuh Hari Kartini kan. Sekarang tanggal 23 masih oke lah ya Masih suka ada Rangkaian acara. ya. Ini berbicara mengenai Kartini, kita jadi bersyukur sekali kita memiliki Kartini ya. Dulu kita jadi bisa memiliki pendidikan yang tinggi ya Santi ya. Tentu saja ini dari warisan-warisan beliau ya. 21 April ini kan lahir, dulu tuh 1879, 21 April 1879 R.A. Kartini lahir. Kenapa ada R.A.-nya Raden Ajeng itu adalah karena beliau ini putri dari Bupati Jepara pada 1880. Ya zaman dulu kita pernah belajar. Priai jadinya ya bangsawan. Ih luar biasa. Yang luar biasa lagi adalah impact-nya. Apa tuh? Itu sampai kerasa sampai sekarang. Benar. Ya, perempuan jadi berdaya. Betul. Perempuan nggak cuman kerja di rumah, ngurusin anak, suami, tapi juga boleh nih punya jenjang karir yang tinggi, bahkan bisa melampaui pria-pria pada umumnya. Betul sekali ya, termasuk di Indonesia. Banyak juga ya di Indonesia menteri, ada yang presiden, betul sekali. Megawati. Dulu bukunya apa sih dulu tuh? Habis gelap terbitlah terang. Nah, banyak quotes ya, quotes yang terkenal dari R.A. ini salah satunya tadi habis gelap terbitlah terang. Dan yang paling saya suka adalah pendidikan katanya yang bisa menghindarkan perempuan dari keterbelakangan. Itu quotes salah satu dari. Salah satunya. Tapi quotes yang pertama tadi juga sekarang diganti jadinya. Apa tuh? Nggak habis gelap terbitlah terang. Jadi habis token terbitlah tagihan nyala lah lampunya. Tapi juga harus concern juga bahwa ternyata perjuangan Raden Ajeng Kartini di masa itu yang mengangkat harkat, derajat, harga dirinya perempuan itu kan bukan hal yang mudah pada saat itu karena memang ada mungkin untuk perempuan, kita perempuan sampai hari ini pun ada di dunia lapisan kedua. Pada saat perempuan punya pendidikan, pada saat punya pekerjaan, jabatan, punya usaha, punya penghasilan sendiri, apapun itu penghasilannya dari UMKM di rumah, dari keterampilan menjahit misalnya dan berdaya tadi. Tapi sekarang kita tuh perangnya dengan satu loh, dengan egonya laki-laki. Ya kan? Karena Tiba-tiba ada kubu ya antara laki-laki dan perempuan. Pindah ke sebelah sini. betul kan? Kita diajarkan supaya independen ya kan, punya penghasilan sendiri, punya latar belakang pendidikan yang bagus, biar punya kesetaraan dengan para kaum Adam. Setelah setara, kalian ngapain? Ya kan? Kita memanfaatkan. Nah kan kalian memanfaatkan, kalian ngapain sebagai pria-pria mature, pria-pria yang punya penghasilan di saat kita perempuan-perempuan sudah berdaya, independence, kalian nyari cewek-cewek
menye-menye, yang nggak bisa apa-apa. Tenang, Padahal tapi kalian punya tenang. mimpi nanti Iya. one day Oh, punya emosi. istri yang punya penghasilan, mandiri. Giliran udah dikabulin sama Tuhan, kalian nyari yang manja-manja. Tapi mungkin itu naluri ya. Kalau misalnya laki-laki pengennya mengayomi, pengennya Jadi nggak ada tuh independence woman tuh nggak ada tuh, nggak ada. Doang Nggak ada. aja. Nanti kita dapatnya Ada. yang setara juga sama kita, yang bisa menyamai visi misi kita. Tapi satu emosi berbanding kita berapa loh banyak itu kurang kan ya. Mungkin bisa buka locker, mungkin ada yang bisa di audisi dulu. Dicari apa dulu. pria Cari yang gitu ya. gitu Tapi ya. kita juga harus menghargai perjuangannya pendahulu kita seperti R.A. Kartini, kemudian di Jawa Barat sendiri kita punya Dewi Sartika, Inggit betul. Ganarsi dengan pola pikirnya yang masing-masing berbeda tapi tujuannya sama, bahwa ternyata ya sekarang kita bisa duduk sama-sama, ada presenter laki-laki, Betul. ada presenter Betul. perempuan, Betul. ada kameramen laki-laki, Betul. ada kameramen perempuan, itu yang patut diacungi jempol. Perjuangan Ada, RA betul. Kartini tidak sia-sia Iya, dulu tidak sia-sia. betapa sulitnya. Bahkan RA Kartini dulu mungkin bisa sekolah di sekolah SD Eropa karena beliau putri dari Bupati. Bupati Jepara, dari kaum priai dan bangsawan. Kebayang kalau bukan anaknya Bupati, mungkin dulu gimana ya perjuangannya. Nah, berkat Kartini. Betul, udah mah bukan anak bupati, terus nggak punya orang dalam, susah Ih, gitu. kasihan. Kan Butuh, berarti Itu dari kan dulu zaman memang sekarang udah ada juga. orang dalam ya, bahwa Harus ternyata ya. treatment khusus tuh Power. memang udah ada sejak zaman dahulu kala yang diwariskan sampai dengan hari ini. Sekarang. Nah, berkaitan dengan keberadaan perempuan ya dari masa ke masa, RA Kartini sebegitu luar biasanya mengangkat derajat perempuan, bukan hanya di dapur aja, bukan hanya di sumur aja, tapi bisa ke area yang lain. Nah, kan udah capek-capek nih diangkat ya harkat derajatnya. Tapi ada saja kata ataupun istilah yang menempel Apa tuh? kepada perempuan. Misalnya kata duda, positif kan untuk laki-laki. Oh gaya Iya kan? gitu ya, bisa cari Duda. cewek. Duren, Oh, duda duren gitu ya. keren. Duren. Kalau janda, Ada pasti kembang belakangnya, oh enggak ya? coba kalau misalnya, oh bagus deh punya teman dekatnya janda, pasti mama langsung warning, hati-hati ya, gitu kan. Padahal mungkin janda-janda di luar sana juga, ya kenapa gitu kan, kita baik-baik saja. Tapi kalau misalnya ada gadis pacarnya duda, malah disangkanya sugar daddy, ya kan pasti positif mindset Itu ya. paradigma itu tidak bisa hilang sampai sekarang. Ternyata Persepsi ya. itu sampai Iya kan, kenapa seperti itu? Tetap aja ada di kelas kedua, kami perempuan. Misalnya lagi, kata ani. Ani, KBBI. Kayaknya lagi rame sekarang. KBBI itu didefinisikan adalah sebagai alat memanen padi secara manual dan juga ada tradisional. lagunya Ani potong padi itu. Iya kan? Itu kan positif ya menurut KBBI, tapi mengalami perubahan makna peyorasi, perubahan maknanya negatif. Jadi apa? Simpenan suami Oh, kirain orang yang itu. ditempel, Kan? ditempelnya kemana? Ani-aninya ditempelnya sama perempuan, tapi laki-laki yang punya aktivitas yang, Yang nakal ilegal, yang misalnya. nakal, nggak jadi Bener. bapak Saya- Atau kalimatnya biasa itu mah biasa laki-laki. laki-laki. Iya, Nah, ya. itu yang harus kita perjuangkan. Bener. Jadi sekarang Iya. pengennya begini. Biasa itu mah cewek mah gitu. Iya, Iya, gitu aja. Kenapa yang biasa ada aja laki-laki Iya, gitu cewek kan ya? juga gitu. Tapi kalau So gini, jadi istri mah harus sabar, harus ikhlas. Suami mah emang gitu kan ya? Sudah tuh ada di Sudah. kaki suami Iya, gitu ya. Bahkan yang ngerusak sesama perempuan juga tidak Tidak sering, tidak jarang itu perempuan perempuan juga. lagi. Nah, ini juga ya. Padahal ada ini ya, ada menarik ya, speechless ya. Mau Ada ngomong menarik, takut bener, nempel ke takut yang salah. Allah. Bahaya Bener, ya. ya kan, bahaya ya nanti. Tapi kita harus juga mengikuti Mensuarakan RA Kartini juga ya, karena beliau itu di zamannya itu belum Ya. ada Google, Bener. belum Betul. ada translator, belum ChatGPT. ada ChatGPT, belum ada video pembelajaran YouTube. Tapi beliau bisa 2 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, bahasa Perancis. Kemudian yang harus digongkan adalah RA Kartini ini melarang yang namanya poligami. RA Kartini aja nggak bisa, apalagi kita. Walid gimana nih Walid nih?
Semerem Tapi ngebayangin Walid. kalau berbicara mengenai Walid itu, katanya sih kata netizen, Indonesia tuh udah punya film itu jauh dari tahun 2000. Ini nggak boleh ada yang kesinggung, kemarin ada yang kesinggung katanya, nggak boleh, tuh emang faktanya begitu ya. 2025 baru happening di Malaysia Walid, tapi Indonesia dari 2008 sudah ada dengan cerita yang hampir sama. Judulnya ingat nggak? Apa tuh? Mengaku Bujangan. mengaku Ustaz almarhum Raisa Hetati yang Oh, main. itu udah Indonesia udah Almarhum punya ya. ya. Bahkan dijadikan makanan Indonesia. Apa tuh? Tahu walin. Wali. 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 Pakai K. Hey, Pakai K ya. Gimana kalau kita kenalan lebih dalam sama era Kartini? boleh, Dan boleh, ada boleh. yang menarik ya, era Kartini itu adalah perempuan pertama atau pernikahan pertama yang dulu kalau pernikahan di Jawa itu kan harus mencium kaki laki-laki, dan pernikahan R.A. Kartini ini pernikahan pertama di mana perempuan tidak mencium kaki laki-laki. sekarang Dan itu juga bisa sekarang diaplikasikan bisa ya. mencium dompet laki-laki. Aroma yang tercium dari jauh juga sudah tercium ya. Kita kenalan lebih dekat ya sama R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini adalah seorang perempuan yang lahir dari keluarga ningrat. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879. Ayah dari Raden Ajeng Kartini adalah seorang bupati, dan ibunya adalah seorang priayi yang dihormati. Sebagai perempuan yang lahir dari keluarga yang terpelajar, beliau mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkenalan dengan banyak perempuan Eropa. Karena kagum dengan cara berpikir perempuan Eropa, beliau memiliki keinginan untuk membuat para perempuan di tanah air menjadi perempuan yang maju. Beliau kemudian berjuang agar status sosial perempuan di tanah air bisa setara dengan kaum laki-laki pada masa itu. Berkat perjuangannya, beliau disebut sebagai pahlawan emansipasi wanita. Beliau juga menjadi sosok pahlawan kemerdekaan nasional melalui keputusan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 1964. Selamat Hari Kartini, dan semoga perjuangan dari ibu kita Raden Ajeng Kartini terus berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya di tanah air kita, Indonesia. Luar biasa perjuangannya ya. Tapi kan potret Kartini zaman sekarang juga banyak, nggak harus seperti R.A. Kartini pada saat itu. Mungkin Disesuaikan generasi dengan zamannya. sekarang ya, apa Gen Z juga pasti punya sosok yang bisa menginspirasi untuk para kaum hawa ya. Tapi jadi hebat ya, maksudnya kita bisa mengenyam pendidikan jadi lebih tinggi, memilih pekerjaan yang kita inginkan, tidak harus melulu pekerjaan perempuan yang tadi kata Santi bilang di dapur terus, kita bisa jadi presenter, bisa jadi menteri, bahkan presiden, bahkan gitu ya. Dan dimulai dari pendidikannya kayaknya ya. Iya, jadi kalau misalnya ditinggalin suami, harta yang paling berharga adalah background kita aja, kemampuan kita sendiri aja. Jadi berapi-api emosi Enggak, gitu bukan ya? emosi, maksudnya jangan ada di zona nyaman. Oh ya udah sekarang dibiayain Ketergantungan suami, ya. ketergantungan. Tapi Benar. ya one day suami itu akan pergi dengan dua sebab. Entah itu Pertama, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dipanggil oleh Ani-ani, bukan ya? orang yang pengen sama dia gitu kan ya. Jadi kita harus prepare. Iya. Kartini aja dia nggak mau dipoligami Benar, kan ya, benar. bukan menyalahi aturan dalam agama. Apapun. Memang itu ada, tapi hanya sedikit yang bisa memperlakukan istrinya secara baik, secara adil. Adil. Satu aja belum jadi yang Benar. terbaik ya kan, Apalagi apalagi banyak. dua. gitu ya. Tapi ada yang mungkin saya sorotin adalah impact-nya kan dalam banget ya, perjuangan R.A. Kartini ini. Sampai sekarang kerasa, sampai sekarang. betul. Ini juga kerasa kalau kita lihat nih di ranah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Contohnya kayak misalnya supir bis. Ya. Supir bus itu ada sekarang yang perempuan, wanita gitu kan ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat lagi lebih luas, pengendara ojol, Ojol? sekarang betul, juga betul. ada yang Iya. perempuan, dan sampai sekarang itu mungkin tergantung dari mindset kita, dan Betul. akhirnya sekarang kita menganggap oh ya udah biasa aja Benar, ya biasa, ternyata benar, gitu. benar. Dan ternyata bisa perempuan Bisa. pun melakukan pekerjaan dia. yang biasa laki-laki Betul, lakukan. selama diberikan kesempatan dan Nah. juga kepercayaan yang sama seperti kepada Sepakat. laki-laki ya. Gitu. Tapi kalau yang satu ini kayaknya jangan dibiarin datang sendiri karena kasihan takutnya nyasar. Iya, saya- modus kita- Kalau ini tahu pakai ini modus. pakai kebaya juga kan. Nah itu dia. Ayo kita jemput ya ini
ini ada satu Siap. zilenial yang mungkin bisa menginspirasi. Cantik ini pasti. Kita Kenapa semua. pada semangat gitu ya ngejemputnya ya, ngomong-ngomong. Ini berapi-api menyambut. Takutnya Pakai salah parfum, jalan. jangan lupa pakai parfum. Iya, Betul. siap. Takutnya salah jalan kan ini komplek rumahnya sama semua. Iya, iya, Jadi iya, takutnya iya. salah pintu. Aduh, modus operandi. Jadi penasaran ya siapa yang Iya, dibawa oleh mereka. Tapi ya semoga aja tuh mau milenial, zilenial, alpha, beta nanti iya. tetap bisa punya pandangan bahwa positif yang diberikan oleh era Kartini pasti akan everlasting gitu ya. Betul. Tentu saja kita jadi tidak sabar ya. Kita tapi harus sabar dulu barangkali ya. Kita Boleh. tungguin mereka jemput. Kapan ya? Sambil calling-calling siapa ya? Coba-coba. Coba.